Menjadi janda bukanlah pilihannya. Jika dia bisa memilih, tentu dia akan tetap mempertahankan pernikahannya. Tapi inilah hidup yang harus dijalani oleh Laisa, menjadi orang tua tunggal dalam membesarkan anaknya nanti, meskipun masih berupa kilasan abu-abu dalam benaknya. Proses perceraiannya dengan Angkasa terbilang tidaklah berlarut-larut. Laisa hanya sekali datang di persidangan ketika pembacaan talak. Selebihnya Laisa tidak tahu menahu, karena jujur saja Laisa takut dia akan goyah jika terus-menerus berhadapan dengan Angkasa, sosok suami yang menjadi lelaki idamannya. Laisa dan Maher mendapatkan rumah yang mereka tempati sekarang, dan setiap 1 bulan sekali Maher mendapatkan jatah uang bulanan dari Angkasa. Laisa tidak mau repot-repot memikirkan urusan harta gono gini. Baginya adalah bagaimana dia menjalani hidupnya kelak. Laisa sedang menata hasil pemasukan kafe Lavender bulan ini. Duduk di belakang meja kerja, sesekali matanya melirik Maher yang sedang belajar tengkurap sendirian. Bayi lelaki itu tumbuh semakin sehat. Bobot badannya juga naik dengan baik. Suara derap langkah kaki menghentikan fokus Laisa sesaat. Menunggu beberapa saat hingga suara pintu yang terbuka menampilkan sosok Erli yang tengah berdiri sambil ngos-ngosan. Kenapa? Laisa menautkan kedua alisnya. Matanya tak lepas menguliti wajah Erli. Gila, macetnya ya ampun, bikin kakiku linu aja. Erli berjalan sedikit sempoyongan, duduk di sebelah Maher. Ais, kacian ponakan Aunty lagi sendirian. Main sama Aunty ya? Cilu. Bah. Erli menutup wajahnya dengan kedua tangan, kemudian membukanya sambil berteriak dan mengoceh. Maher hanya tertawa. Bayi tampan itu mungkin sedang menertawakan auntinya yang aneh. Mana laporan minggu kemarin? Iya, ada kok. Erli merogoh tasnya, kemudian menyerahkan lipatan-lipatan kertas pada Laisa. Nih, pemasukan kita naik terus. Rezekinya Maher ini, iya kan sayang? Kamu ini sudah dibilangin jangan sembarangan nekuk-nekuk kertas. Lungset kan jadinya. Gerutu Laisa seraya membuka lipatan demi lipatan kertas. Maaf bos, udah dari sononya kayak gitu, cengir Erli. Laisa kembali berkutat dengan huruf dan angka dalam kertas dan komputer. Menyalin beberapa data, kemudian menyimpannya dalam file dokumen arsip. Tadi ada yang telepon. Dia minta nego dari harga yang kamu sebutin. Gimana? Laisa menutup tumpukan file di hadapannya, meletakkan kembali ke dalam laci. Berapa? Ya katanya sih bisa bolong 20-an lah. Mau direnovasi lagi katanya. Erli membuka ponselnya, kemudian menunjukkan pesan WhatsApp pada Laisa. Laisa mengernyit, menimbang-nimbang nego dari calon pembeli rumahnya. Ya, dia sengaja menjual rumahnya ketika masa idahnya selesai. Wanita itu ingin memulai hidup baru tanpa bayang-bayang angkasa yang memenuhi setiap sudut rumahnya. Laisa butuh suasana baru demi kesembuhan hatinya. Kamu jadi pindah ke Malang? Tanya Erli lagi begitu dia tak mendapati jawaban Laisa. Jadi, kenapa memangnya? Laisa masih mencoret-coret kertas dan memainkan kalkulator. Ya gak kenapa-napa sih.
Tapi nanti kalau aku kangen sama Maher gimana? Iya, kamu tinggal datang aja ke rumah. Sekalian mampir ke Batu kan bisa, Kamu sudah yakin mau pindah ke sana? Pikirin lagi deh. Aku gak mau kamu nyesel nantinya. Laisa menatap manik sahabatnya, menyelami apa yang membuat resah hatinya. Aku sudah memikirkan ini sebulan yang lalu. Aku tak sanggup lagi jika harus tetap tinggal di rumah itu. Ada banyak kenangan kami yang setiap saat selalu menghantuiku. Aku tidak sanggup, Wanita itu merebahkan keningnya di atas lengannya. Tapi kan gak harus ke Malang, Lais. Hanya 3 jam dari sini, 4 jam kalau macet. Sungut Erli tak mau kalah. Terserah kamu lah. Asal kamu bahagia, aku akan mendukungmu. Laisa tersenyum. Dia beruntung memiliki sahabat seperti Erli. Sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka, selalu menemani di saat tersulit sekalipun. Sahabat yang sudah terpupuk menjadi saudara tak sedara. Terus kafe ini nanti gimana? Tanya Erli beberapa saat setelah mengingat apa yang belakangan ini mengganjal kepalanya. Kan ada kamu. Laisa membereskan meja, mencuci tangannya, kemudian duduk di samping Maher. Tapi aku gak yakin bisa menghandle kafe ini sendirian, Lais. Aku mana bisa duduk diam kayak kamu. Laisa terdiam sesaat. Kita bisa angkat pegawai baru yang bisa nemenin kamu. Sekelebat ide muncul di kepalanya. Waktunya sudah mepet, Laisa. Mana cukup buat ngetes orang baru. Belum lagi harus nunggu mereka melamar dulu. Erli memainkan bebek karet, membuat berisik seluruh ruangan. Untuk sementara biar aku yang mengurus laporan keuangan. Tapi kamu yang memantau langsung dari sini. Aku juga masih belum tahu mau kerja apa lagi buat masa depan kami. Laisa menengadah, membendung buliran air mata yang siap menetes. Bayangan tentang nasib dirinya dan anaknya kembali menyeruak. Seakan tak ingin lekang oleh waktu. Bagaimana nanti dia menjelaskan tentang siapa ayahnya dan mengapa mereka seperti ini? Laisa masih belum berani memikirkannya. Untuk saat ini, wanita itu lebih memilih untuk move on dari angkasa. Lepas dari masa lalu mereka berdua, lalu bangkit meraih kebahagiaannya sendiri tanpa bayang-bayang angkasa. Bisakah dia seperti itu? Laisa tak yakin. Bagaimana kehidupan Laisa selanjutnya? Apakah angkasa akan bahagia? Bersambung. Tunggu episode berikutnya ya. Terima kasih.